Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Community, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 29 Juni kemarin ya. Dan masih belum ada update baru. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Vicor Team akan merilis info baru ya. Kita tunggu aja nanti. Mudah-mudahan informasinya bisa membuat pioner senang ya. Oke, di sini ada informasi Pi Network bisa jadi sedang membangun sistem uang jenis baru, bukan sekedar sistem uang lainnya. Landscape keuangan global sedang mengalami transformasi bertahap seiring dengan terus berkembangnya aset digital, teknologi blockchain, dan sistem terdesentralisasi. Dalam pergeseran ini, Pi Network secara konsisten menghadirkan visi jangka panjang yang berbeda dari banyak proyek mata uang kripto tradisional. Berdasarkan referensi dari white paper dan diskusi komunitas baru-baru ini yang dibagikan oleh @sundaypeter8110, Pi Network tidak memposisikan Picoin sebagai stablecoin atau aset digital bernilai tetap. Sebaliknya, Picoin dikembangkan sebagai aset asli dari ekonomi peer-to-peer, di mana nilai dipertukarkan secara langsung antar individu tanpa bergantung pada perantara keuangan terpusat. Konsep ini menempatkan Picoin dalam kerangka yang lebih luas yang melampaui spekulasi dan perdagangan, dan lebih berfokus pada utilitas dunia nyata dan interaksi ekonomi terdesentralisasi. Kemudian pergeseran dari sistem keuangan terpusat. Sistem keuangan tradisional sangat bergantung pada lembaga terpusat seperti bank, pemrosesan pembayaran, dan otoritas pengatur untuk memvalidasi dan memfasilitasi transaksi. Meskipun sistem ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade, sistem ini juga menghadirkan keterbatasan seperti biaya transaksi, pembatasan geografis, penundaan pemrosesan, dan ketergantungan pada perantara. Teknologi blockchain diperkenalkan sebagai model alternatif yang memungkinkan validasi transaksi secara tradisional tanpa memerlukan kontrol terpusat. Pi Network dibangun di atas fondasi ini dengan mengusulkan ekonomi peer-to-peer, di mana pengguna dapat bertukar nilai secara langsung menggunakan aset digital asli. Kemudian Picoin sebagai aset asli bukan stablecoin. Salah satu klarifikasi terpenting dari white paper Pi Network adalah bahwa Picoin tidak dirancang untuk berfungsi sebagai stablecoin. Stablecoin biasanya dipatok pada mata uang fiat atau aset stabil lainnya untuk menjaga konsistensi harga. Stablecoin sering digunakan sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan pasar mata uang kripto. Sebaliknya, Picoin diposisikan sebagai aset asli dalam ekosistemnya sendiri. Ini berarti nilainya dimaksudkan untuk muncul secara organik melalui penggunaan, permintaan, dan partisipasi dalam ekonomi jaringan Pi, bukan ditetapkan secara artifisial atau dipatok pada mata uang eksternal. Pendekatan ini lebih selaras dengan cara kerja aset asli di banyak ekosistem blockchain, di mana nilai ditentukan oleh kegunaan, adopsi, dan aktivitas jaringan. Kemudian, memahami model ekonomi peer-to-peer. Ekonomi peer-to-peer adalah sistem di mana individu dapat secara langsung bertukar barang, jasa, dan nilai tanpa bergantung pada perantara terpusat. Dalam sistem peer-to-peer berbasis blockchain, transaksi dicatat pada buku besar terdistribusi yang memastikan transparansi, keamanan, dan kepercayaan tanpa memerlukan otoritas pusat untuk memvalidasi setiap pertukaran. Kemudian, visi Pi Network adalah untuk memungkinkan interaksi semacam itu dalam skala besar, dengan menggunakan Picoin sebagai alat tukar dalam ekosistemnya. Hal ini dapat mencakup transaksi antara pengguna, pedagang, pengembang, dan aplikasi yang dibangun di atas jaringan tersebut. Jika berhasil diimplementasikan, model ini dapat secara signifikan mengurangi hambatan dalam perdagangan digital dan memperluas akses ke instrumen keuangan terdesentralisasi.
Kemudian, peran kegunaan dalam menentukan nilai. Dalam sistem keuangan tradisional, nilai sering dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Namun, dalam ekosistem blockchain, utilitas memainkan peran yang jauh lebih langsung dalam menentukan nilai jangka panjang. Jika suatu aset digital digunakan secara luas untuk transaksi, pembayaran, atau layanan dalam suatu ekosistem, permintaannya dapat meningkat secara alami dari waktu ke waktu.